Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dovi Saputra. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai paket tracer 4.5.1 mengenai interval routing. Oke, jadi sebelumnya video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah CCNA Routing Switching pada pertemuan ke-14. Oke, jadi intervalan routing switching ini adalah materi yang berfungsi yang berfungsi untuk melakukan routing pada antar VLAN ya. Jadi nanti si antar VLAN ini yang mempunyai network dan IP yang berbeda-beda itu nanti bisa terhubung satu sama lain melalui routingnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung aja. Di sini kita sudah dipersiapkan topologi seperti ini. Nanti kita akan konfigurasi R1 dan S1. Jadi ada routernya, terus ada switchnya. Nah, di perintahnya di sini udah ada addressing table-nya untuk routing untuk router 1, switch 1, PC dan juga servernya. Nah, kemungkinan PC sama servernya udah di setting ya dari topologinya. Jadi kita nanti cukup setting router dan switchnya aja. Nah, nanti kita buat VLAN juga di setiap switchnya, lalu kita assign ke masing-masing interface-nya di masing-masing switchnya, di masing-masing port di switchnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertama kita akan coba langsung buka routernya. Kita akan assign IP address terlebih dahulu ke masing-masing interface pada router 1 ya. Oke, kita buka router 1. Terus kita masuk ke configure mode. Oke, setelah itu kita masuk ke interface gigabit 0/0 ya. Kita masuk ke gigabit 0/0, interface GA 0/0. Gigabit 0/0. Oke, setelah masuk ke konfigurasi interface-nya, kita akan melakukan assign IP terlebih dahulu ke interface ini ya. Jadi di sini interface-nya IP-nya ini 172.17.25.2. Kita coba masukkan IP address 172.17.25.2. Subnet mask-nya 255.255.255.252. Oke. Setelah itu kita aktifkan interface-nya. Kita ketikkan no shutdown. Oke. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN-nya ya, VLAN 0.1.10. Oke. Kita set pada interface GE 0/1 ya, 0/1.10. Oke, terus kita kasih IP address ini 172.17.11, terus subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita melakukan encapsulation dulu ya. Jadi sebelum kita assign IP address-nya, kita lakukan encapsulation terlebih dahulu pada interface VLAN-nya. Oke, kita masukkan encapsulation.1key. Oke, jadi ini kita assign kan ke VLAN 10. Terus kita masukin IP address-nya. Oke, udah bisa. No shoot. Terus kita lanjutkan lagi ke interface yang ke VLAN 20 gigabit 0/1.20. Terus sama masukkan encapsulation.1key-nya ke VLAN 20, terus assign IP-nya. Tadi itu 17.20. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada interface VLAN 30 juga, encapsulation.1key 30, terus IP-nya juga sama 30. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan pada VLAN 88, kita masukkan ke interface gigabit 0/1.88. Terus kita lakukan encapsulation.1key 88. Nah, terkhusus untuk yang 88 ini nanti kan kita jadikan VLAN natif ya. Makanya setelah itu kita setelah encapsulation.1key 88 kita masukkan perintah natif agar dia jadi
VLAN natifnya yang nanti akan diambil oleh switchnya. Oke, selanjutnya kita assign IP address seperti tadi. Ini kita masukin 88. Netmasknya benar? Oke, benar. Oke, setelah itu kita ke yang 99, VLAN 99, terus kita encapsulation.1key 99. Habis itu kita masukin IP address-nya 99.10. 99.1. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi di routernya ya. Jadi kita melakukan assign IP address untuk masing-masing setiap interface VLAN-nya ya, interface masing-masing VLAN yang nantinya akan diakses oleh VLAN pada switch-nya. Jadi kita lakukan cukup mengeset IP address-nya serta encapsulation-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita save, right. Terus sekarang kita lanjut ke konfigurasi switch-nya. Jadi setelah tadi konfigurasi ininya udah berhasil, sorry, ini masih merah, kayaknya kita harus aktifin dulu nih si interface Gigabit 0/1. Configure terminal, interface GI 0/1, terus kita aktifin dulu. Nah, udah. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi pada switchnya. Kita coba buka switchnya, terus kita enter enable configure terminal. Oke, pertama kita akan ngeset IP address juga untuk interface VLAN 99 ya di switch 1. Oke, jadi kita coba masukin interface VLAN 99. Kita masukin IP address-nya ini. IP address 172.99.10, terus 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kita buat VLAN-nya ya. Jadi kita masuk ke configure VLAN-nya nih. Oke, kita exit dulu. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi VLAN-nya. Pertama VLAN 10. Kita ketikkan aja VLAN 10. Terus kita kasih nama faculty or staff. Oke. Kita lakuin hal yang sama pada masing-masing VLAN-nya. Kita masukin VLAN 20, masukin students name-nya. VLAN 30, name-nya guys default. Name. VLAN berapa lagi? 88. Name-nya native. Terus VLAN 99. Name-nya management. Oke. Setelah itu kita tinggal konfigurasi portnya ya. Jadi si port yang ke VLAN 10, 20 dan 30 ini nanti kita akan kan tadi assign IP address to router 1 and switch 1 based on addressing table udah. Terus configure default gateway. Kita configure default gateway-nya terlebih dahulu. IP default gateway-nya mana nih? Kita default gateway-nya itu ke ini ya, harusnya ya, ke 9911. Terus paste. Udah. Setelahnya create name and assign VLAN on based. Jadi setelah VLAN-nya, jadi kita aksesin masing-masing portnya ke masing-masing VLAN-nya. Oke, jadi kita masukin pertama interface FS Ethernet 0/11 sampai interface range ya. Jadi kita masukin range ya biar langsung gitu. Jadi kita bisa masukin EVA 0/11 sampai 17. Nah,
terus kita masukin switch port mode access, terus kita masukin switch port access VLAN 10. Oke. Selanjutnya kita masuk ke range VLAN yang ke-20, yaitu Fast Ethernet 18 sampai 24. Terus kita sama yang tadi, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lalu selanjutnya untuk yang VLAN 30 itu Fast Ethernet 0/6 sampai 10. Oke, kita switch port mode access, terus switch port access VLAN 30. Oke, selanjutnya kita configure as a static trunk and assign the native VLAN. Oke. Oke. Jadi terakhir kita belum terakhir. Jadi kita setelah itu akses ke interface G0/1. Ini kita jadiin trunk, mode trunk, karena dia terhubung langsung ke router. Lalu kita aktifin VLAN natifnya juga ya. Jadi kita masuk interface gigabyte 0/1 no shoot, kita aksesin dia switch port mode trunk. Ini ada up, terus kita tinggal switch port trunk native VLAN 88. Nah, kurang lebih seperti ini. Port jadi selain port yang nggak kita pakai, kita disable semua ya. Jadi yang kepakai itu kan kita coba lihat. Nah, ini kan kita pakai kan dari interface FA0/6 dan seterusnya ke bawah ya. Sementara untuk yang 0/1 sampai 5 ini nggak kepake. Terus yang gigabyte 0/2 juga nggak pakai. Jadi kita masukin, kita shutdownin interface range. Kita exit dulu. Interface range 0/1 sampai 5 dia. FA. Terus kita shutdownin. Oke. Terakhir kita interface gigabyte 0/2. Interface GI 0/2. Terus kita shutdownin. Oke. Kita exit, terus kita write. Oke. Nah, di sini dia udah completionnya udah 100% ya, harusnya udah semua. Oke, kita coba tes konektivitasnya antara router 1, switch 1 dan semua PC-nya, harusnya udah bisa saling ngeping satu sama lain. Kita coba ya di PC 1. Kita tes. Misalkan PC 1 kita akan coba ngeping ke IP-nya PC 2 ini berapa nih? Itu 20.22. Kita coba ping ya. Kita coba ping 172 titik berapa sih tadi? 17 20.22. Kita tunggu. Biasanya ping pertama dan ping kedua itu biasanya timeout, tapi seterusnya berhasil. Nah, udah berhasil ping ke PC 2. Kita coba ping ke PC 3. Itu dia IP-nya berapa? 30.23. Kita coba ping 30.23. Nah, dia request pertama biasanya timeout, tapi setelah itu dia reply. Nah, berhasil kan? Oke. Sepertinya konfigurasi interVLAN routingnya sudah berhasil, dan network antar VLAN-nya juga sudah bisa saling terkomunikasi satu sama lain, udah bisa ngeping. Kurang lebih seperti itu untuk video penjelasannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.